Erick Thohir sudah lapor kepada polisi. Pengacaranya mengatakan, kami minta kasus ini diusut tuntas. Faisal Assegaf panik total. Saya menunggu laporannya. Kamu jangan jadi menteri kaleng-kaleng. Kamu kumpulkan semua pendukung kamu. Kamu datang ke sini lapor saya dan saya akan lapor kamu. Saya ngecek dan saya mendapatkan bukti Erick Thohir dan pengacaranya melakukan kebohongan. Mereka ngomong mereka sudah lapor saya. Mana? Gak ada. Tidak ada laporan. Orang yang katanya aktivis tetapi membuat narasi yang sangat tidak patut dibaca lah ya. Dan bahasanya bukan menunjukkan seorang aktivis. Gak ada etika, gak ada sopan-sopannya sama sekali. Nah, akhirnya Erick Thohir menyeretnya ke Barreskrim Polri dan ini saya kira sangat positif untuk memberikan pelajaran kepada Faisal Assegaf ini. Orang yang suka menyerang, membawa juta ke sana kemari. Kalimat ini sangat melukai hati Pak Erick Thohir. Kenapa? Karena selama ini Pak Erick Thohir ini dikenal sebagai seorang ayah yang baik ya. Dia memiliki 2 putra dan 2 putri. Dan reputasinya di dalam kehidupan berkeluarga itu sangat jelas, tidak pernah ada isu-isu dia memiliki istri yang banyak atau kawin cerai dan seterusnya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kuasa hukum Erick Thohir, yaitu Ifdal Qasim, membantah telah membohongi publik dengan tidak membuat laporan kepada Barreskrim terkait pencemaran nama baik Menteri BUMN Erick Thohir oleh Faisal Assegaf. Kami tidak bohong, Faisal yang gagal paham ke Pak Erick Thohir. Di Barreskrim Mabes Polri Jakarta, Ifdal mengatakan, kunjungannya ke Barreskrim Polri pada hari Jumat petang kemarin adalah untuk menyampaikan laporan tentang dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Berdasarkan konsultasi dengan bagian tindak pidana cyber, disarankan melengkapi bukti termasuk bukti format digital. Menurut Ifdal, apa yang disampaikan Faisal bahwa pihaknya sebagai kuasa hukum Erick tidak membuat laporan kepada polisi adalah tidak benar. Pada hari Jumat itu kami menyampaikan materi laporan dan melakukan konsultasi. Tapi karena hari Sabtu itu hari libur, maka laporan tersebut kami tindak lanjuti hari Senin ini, kata Ifdal. Ifdal menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan mengenai pernyataan Faisal Assegaf terkait pernyataan laporan pencemaran nama Erick Thohir kepada Barreskrim dan seperti diberitakan di media sosial. Ifdal mendatangi unit sentral pelayanan kepolisian, Barreskrim dan juga Direktur Tindak Pidana Cyber Mabes Polri untuk menyampaikan tindak pidana pencemaran nama yang dilakukan oleh Faisal Assegaf terhadap Erick Thohir. Ifdal menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan mengenai pernyataan Faisal Assegaf terkait pertanyaan laporan pencemaran nama Erick Thohir ke Barreskrim seperti diberitakan media. Ifdal mendatangi unit sentral pelayanan kepolisian terpadu Barreskrim dan juga Direktorat Tindak Pidana Cyber Mabes Polri untuk menyampaikan tindak pidana pencemaran nama yang dilakukan Faisal Assegaf terhadap Erick Thohir. Ifdal menuturkan pada laporan hari Jumat itu baru laporan awal dan konsultasi sehingga bentuknya pada hari itu belum diperlukan kehadiran Erick Thohir sebagai pelapor. Proses laporan kami lanjutkan hari ini. Ya, mendampingi Pak Erick dan petang ini kami telah menerima surat tanda terima laporan polisi, kata Ifdal. Ya, Erick Thohir sendiri telah mendatangi Barreskrim Mabes Polri pada Senin 29 Agustus petang untuk menggenapi laporan pengaduan substansi yang dilaporkan menurut Ifdal terkait dengan 20 sampai Instagram pelapor yaitu Erick Thohir. Banyak semuanya dinikahi secara gaib. Kemudian, pada bagian bawah luar video tersebut tertulis anak dari istri pertama Erick Thohir. Sampai sekarang biaya sekolahnya belum dibayar. Dua kata-kata tersebut, kata Ifdal, sangat melukai dan mencederai kehormatan keluarga besar Erick Thohir. Muka itu warga Erick Thohir karena dua kata-kata hinaan ini merusak reputasi Erick Thohir, kata Ifdal.
Pada saat laporan kepada polisi, Erick Thohir mengatakan dia dan keluarganya merasa sangat terganggu dengan postingan Faisal Assegaf, terutama karena dia punya 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, kata Erick Thohir. Gini, soal marwah keluarga anak itu kan adalah titipan Allah dan amanah yang harus kita jaga. Jadi, postingan itu sangat mengganggu kehidupan keluarga, terutama anak-anak, kata Ifdal. Mengutip kata-kata dari Ifdal, melanjutkan laporan pengaduan Erick sudah diterima polisi dan segera ditindaklanjuti. Karena persoalan ini menyangkut hal-hal mendasar dalam keluarga, maka dia berharap kasus ini bisa diusut sampai tuntas, kata Ifdal. Tudingan kata-kata kasar terhadap Erick Thohir. Ya, dengan begini saya berharap polisi menangkap Faisal Assegaf yang membuat onar media sosial dengan memfitnah Erick Thohir. Dia ini sepertinya orang yang gak jelas ada di mana posisinya. Faisal Assegaf ini adalah orang keturunan yang merupakan pendukung dari Presiden Joko Widodo saat beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, dia tidak dapat jabatan dan mungkin itu membuat dia jadi berubah haluan menjadi pendukung Anies Baswedan. Twitternya provokatif dan cenderung memberikan informasi yang salah. Semakin lama semakin menjadi-jadi. Pada akhirnya, hal ini pun dia tertangkap basah menyebarkan hoaks soal Erick Thohir. Alasannya sama, yakni seperti yang dikatakan Roy Suryo, bahwa dia hanya menyebarkan informasi yang tidak dia tahu dari mana dan kebenarannya seperti apa. Kuasa hukum Erick Thohir, yaitu Ifdal Qasim, membantah telah membohongi publik dengan tidak membuat laporan kepada Barreskrim terkait pencemaran nama baik Menteri BUMN Erick Thohir oleh Faisal Assegaf. Kami tidak bohong, Faisal yang gagal paham ke Pak Erick Thohir. Di Barreskrim Mabes Polri Jakarta, Ifdal mengatakan, kunjungannya ke Barreskrim Polri pada hari Jumat petang kemarin adalah untuk menyampaikan laporan tentang dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Berdasarkan konsultasi dengan bagian tindak pidana cyber, disarankan melengkapi bukti termasuk bukti format digital. Menurut Ifdal, apa yang disampaikan Faisal bahwa pihaknya sebagai kuasa hukum Erick tidak membuat laporan kepada polisi adalah tidak benar. Pada hari Jumat itu kami menyampaikan materi laporan dan melakukan konsultasi. Tapi karena hari Sabtu itu hari libur, maka laporan tersebut kami tindak lanjuti hari Senin ini, kata Ifdal. Ifdal menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan mengenai pernyataan Faisal Assegaf terkait pernyataan laporan pencemaran nama Erick Thohir kepada Barreskrim dan seperti diberitakan di media sosial. Ifdal mendatangi unit sentral pelayanan kepolisian, Barreskrim dan juga Direktur Tindak Pidana Cyber Mabes Polri untuk menyampaikan tindak pidana pencemaran nama yang dilakukan oleh Faisal Assegaf terhadap Erick Thohir. Ifdal menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan mengenai pernyataan Faisal Assegaf terkait pertanyaan laporan pencemaran nama Erick Thohir ke Barreskrim seperti diberitakan media. Ifdal mendatangi unit sentral pelayanan kepolisian terpadu Barreskrim dan juga Direktorat Tindak Pidana Cyber Mabes Polri untuk menyampaikan tindak pidana pencemaran nama yang dilakukan Faisal Assegaf terhadap Erick Thohir. Ifdal menuturkan pada laporan hari Jumat itu baru laporan awal dan konsultasi sehingga bentuknya pada hari itu belum diperlukan kehadiran Erick Thohir sebagai pelapor. Proses laporan kami lanjutkan hari ini. Ya, mendampingi Pak Erick dan petang ini kami telah menerima surat tanda terima laporan polisi, kata Ifdal. Ya, Erick Thohir sendiri telah mendatangi Barreskrim Mabes Polri pada Senin 29 Agustus petang untuk menggenapi laporan pengaduan substansi yang dilaporkan menurut Ifdal terkait dengan 20 sampai Instagram pelapor yaitu Erick Thohir. Banyak semuanya dinikahi secara gaib. Kemudian, pada bagian bawah luar video tersebut tertulis anak dari istri pertama Erick Thohir. Sampai sekarang biaya sekolahnya belum dibayar. Dua kata-kata tersebut, kata Ifdal, sangat melukai dan mencederai kehormatan keluarga besar Erick Thohir. Muka itu warga Erick Thohir karena dua kata-kata hinaan ini merusak reputasi Erick Thohir, kata Ifdal. Pada saat laporan kepada polisi, Indonesia tanah air beta pusaka abadi.
Adinan Jaya.